Ya, puji nama Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Saya senang bisa berjumpa dengan saudaraku yang kasih Tuhan lewat renungan mingguan. Kali ini kita belajar mengenai satu peristiwa, yaitu 32 biksu yang berjalan kaki dari satu kota yang bernama Nakhon Si Thammarat di Thailand, dimulai dari hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 dan mereka sampai di Borobudur tanggal 31 Mei 2023. Untuk apa? Untuk memperingati Hari Raya Waisak 2023 yang jatuh pada hari Minggu tanggal 4 Juni kemarin. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, tradisi ini disebut sebagai tudong. Sebagai tudong yang diikuti oleh 32 biksu berasal dari 4 negara, yaitu Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Nah, saudaraku, tudong ini artinya berjalan, bukan sekedar berjalan, tetapi mereka berjalan sambil merenungkan akan arti kehidupan ini. Dan ketika mereka ditanya kenapa kok berjalan, yang pertama karena itulah tradisi tudong, yaitu meniru dari Siddhartha Gautama yang berjalan untuk menyebarkan kebajikan. Nah, tradisi tudong ini menurut mereka 32 biksu itu ingin berkata kepada semua orang yang dilalui lewat perjalanan itu, lihatlah kami. Menarik sekali saudaraku yang kasih Tuhan. Lihatlah kami. Kenapa? Di saat dalam keadaan apapun, dalam keadaan hujan, dalam keadaan panas, dalam keadaan apapun, mereka tetap memancarkan sukacita, damai sejahtera. Lihatlah kami. Itu adalah arti atau makna dibalik dari tradisi tudong itu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tentu ketika mereka sampai di Borobudur, ya, dan kemudian mereka meditasi, mereka berdiam diri, kemudian mereka melakukan puja bakti sambil menangis dan mereka kemudian merasakan kedamaian. Setelah apa? Setelah mereka memancarkan kepada orang-orang yang mereka lewati, orang-orang yang melihat mereka, untuk apa? Untuk menampilkan kedamaian yang mereka punya dari 32 biksu itu. Apa maknanya bagi kita orang Kristen, orang yang percaya, saudara yang kasih Tuhan? Kalau mereka berkata, lihatlah kami, maka orang Kristen punya makna juga yang hampir sama dengan hal itu. Bacalah kami. Mari kita lihat. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 2 sampai dengan yang keempat dikatakan demikian. Rasul Paulus menulis untuk jemaat di Korintus. Dan dia berkata, Rasul Paulus, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Saudaraku, kembali kepada kisah tadi, kalau mereka berjalan, lihatlah kami. Pada waktu hujan kami penuh dengan sukacita, pada waktu panas kami juga tetap memancarkan sukacita. Lebih-lebih lagi kita orang yang percaya, tampilkan Kristus dalam kehidupan kami. Katakan kepada orang lain, bacalah kami. Bacalah kami. Kami memancarkan kasih yang lebih besar dari segalanya. Agar orang lain dapat melihat bahwa benar-benar Kristus tinggal di dalam kehidupan kami. Bukan sekedar tudong, tetapi kita adalah surat Kristus yang bisa dibaca oleh orang lain. Tapi menarik sekali tradisi tudong itu. Karena tradisi tudong itu mereka berjalan sambil merenungkan akan arti hidup ini. Begitu pula dengan kita. Kita merenungkan apalah arti hidup ini jika tanpa Kristus. Dengan Kristus kita menjadi berarti, dari yang tidak berarti menjadi berarti karena Kristus ada di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.